Assalamualaikum sahabat ruang fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu langit gelap, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Di tengah hutan yang dianggap terlarang, seorang gadis cantik berjalan tertatih dengan tubuh penuh luka. Suaranya bergetar menahan tangis, namun langkahnya tetap maju menantang nasib. Tak ada seorang pun tahu, di balik kesunyian itu ia akan bertemu seorang bos besar yang divonis hanya 10 hari lagi untuk hidup. Pertemuan yang seharusnya mustahil, justru mengubah segalanya. Dan balasan yang ia terima, sungguh tak terduga. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan deras mengguyur tanah pedalaman malam itu. Petir menyambar, menyayat langit seakan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di balik rimbunnya pepohonan tua, seorang gadis cantik bernama Sekar melangkah dengan tubuh gemetar. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, namun matanya menyimpan cahaya keberanian yang sulit dipadamkan. Sejak kecil Sekar terbiasa hidup bersama hutan. Ia tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ibu, tidak pernah merasakan pelukan hangat seorang ayah. Yang menemaninya hanyalah bisikan angin, kicauan burung, dan desir air sungai yang menjadi penopang hidup. Dari alam, ia belajar membaca tanda-tanda. Dari bumi, ia memahami bahasa kehidupan. Banyak orang di desa percaya bahwa Sekar bukan manusia biasa. Ia disebut sebagai anak mistis, perempuan yang membawa rahasia kekuatan gaib. Sementara itu, di kota besar yang gemerlap jauh dari hutan, seorang pria duduk di kursi mewah ruangannya. Namanya Arga. Seorang bos CEO kaya raya. Hidupnya penuh kemewahan, dikelilingi harta, jabatan, dan orang-orang yang hanya menghormatinya karena uang. Namun, nasib tidak mengenal siapapun. Vonis dokter jatuh seperti petir di siang bolong. Arga hanya memiliki 10 hari untuk hidup. Penyakit langka telah menggerogoti tubuhnya, membuat tulangnya melemah, membuat nadinya menipis. Semua harta, semua kekuasaan, tidak mampu membeli 1 detik tambahan untuk hidupnya. Malam itu, Arga melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Dengan tubuh rapuh, ia menempuh perjalanan menuju pedalaman. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang menyangka seorang bos besar rela meninggalkan dunia gemerlapnya. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di pinggir hutan yang disebut orang angker. Tubuhnya oleng, napasnya berat, lalu ia terjatuh di atas tanah basah. Takdir mempertemukan 2 jiwa yang berbeda dunia. Sekar yang terbiasa dengan kesunyian, menemukan seorang pria asing yang sekarat. Ia mendekat, menatap wajah pucat Arga yang hampir tak bernyawa. Tangannya yang halus menyentuh pergelangan pria itu. Seketika, tubuhnya bergetar. Ia merasakan denyut lemah yang nyaris padam. Sekar menarik napas panjang, menutup mata, lalu memanggil kekuatan yang selama ini ia pendam. Bisikan angin seolah menjawab. Suara burung malam terdiam. Hanya detak jantung lemah Arga yang menjadi tanda waktu. Sekar tahu, jika ia membiarkan pria asing ini, maka hidupnya akan berakhir di malam itu juga. Dengan keberanian yang jarang dimiliki manusia, Sekar memutuskan untuk membawanya masuk ke dalam hutan. Di sana, ia memiliki tempat rahasia, sebuah gubuk kecil yang dibangun dari bambu dan ranting pohon. Di sanalah ia merawat burung-burung yang pernah terluka, menyembuhkan hewan-hewan yang tersesat. Dan kini, untuk pertama kalinya, seorang manusia akan ia selamatkan. Langkah kakinya cepat namun hati-hati. Hujan terus turun, membasahi tubuhnya. Rambut panjangnya menempel di wajah. Namun ia tidak peduli. Malam itu, hidup seseorang berada di tangannya. Dan entah mengapa, hatinya bergetar. Ia merasa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Di gubuk bambu itu, Sekar menyalakan api kecil. Ia menumbuk dedaunan, mencampurkannya dengan air sungai yang jernih, lalu meneteskan ramuan itu ke bibir Arga yang nyaris membiru. Perlahan, pria itu tersedak, batuk, lalu menghela napas panjang. Matanya masih terpejam, namun jantungnya berdetak sedikit lebih kuat. Sekar menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. Siapa pria ini? Dari mana ia datang? Dan mengapa hatinya bergetar ketika menyentuhnya? Di luar gubuk, hujan berhenti. Bulan muncul dari balik awan,
menyinari hutan dengan cahaya pucat. Angin berdesir lembut, seolah membisikkan bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Udara malam di hutan terasa dingin menusuk tulang. Kabut tipis merayap di sela-sela batang pohon, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dedaunan segar. Di dalam gubuk sederhana, Sekar duduk bersila di samping tubuh Arga yang masih terbaring lemah. Api kecil di tungku bambu berkerlip, menari-nari di antara bayangan dinding, menebarkan cahaya temaram yang membuat suasana semakin mistis. Sekar menatap wajah pria asing itu. Garis-garis tegas pada rahangnya tampak semakin jelas di bawah cahaya api. Namun kulitnya pucat, keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya. Napasnya pendek dan tersengal, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan maut. Dengan hati-hati, Sekar mengambil kendi kecil berisi ramuan yang tadi ia tumbuk dari daun hutan. Tangannya gemetar saat menuangkannya perlahan ke mulut Arga. Aroma ramuan itu khas, perpaduan antara daun pahit, bunga hutan, dan akar berusia puluhan tahun. Arga merintih, tubuhnya menggeliat lemah. Sekar segera menepuk dadanya pelan, lalu mengusap tenggorokannya agar cairan itu masuk. Sesaat kemudian, pria itu batuk keras, matanya terbuka sedikit, memperlihatkan sorot redup yang penuh kebingungan. "Di mana aku?" Suara Arga lirih, hampir tidak terdengar. Sekar menunduk, bibirnya bergetar, namun ia tetap menjawab dengan tegas. "Kau ada di hutan. Aku menemukanmu terjatuh di tanah. Jika aku membiarkanmu di luar, kau sudah mati." Arga memejamkan mata kembali, seolah tenaga yang tersisa menguap hanya karena berbicara. Sekar menatapnya lama. Ada sesuatu yang aneh dari pria ini. Wajahnya tidak seperti orang desa. Pakaiannya meski basah dan kotor, jelas terbuat dari bahan mahal. Jam di pergelangan tangannya berkilau, meski tertutup lumpur. Sekar menggenggam tangannya. Suhu tubuh Arga masih panas, denyut nadi di pergelangan terasa cepat namun lemah. Ia tahu, penyakit pria ini bukan penyakit biasa. Ada racun yang menggerogoti darahnya, sesuatu yang tidak bisa diobati hanya dengan obat dokter. "Siapa kau sebenarnya?" gumam Sekar lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Malam itu ia tidak tidur. Ia terus menunggui Arga, menambah ramuan baru dari akar hutan, menyalakan api agar tubuh pria itu tetap hangat. Sesekali ia keluar, menengadah ke langit, berdoa dalam hati kepada Allah agar orang asing ini diberi kesempatan kedua untuk hidup. Fajar perlahan menyingsing. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah hutan. Udara menjadi lebih hangat, kabut mulai sirna. Di dalam gubuk, Arga akhirnya membuka matanya dengan lebih jelas. Pandangannya kabur, namun ia bisa melihat sosok seorang gadis duduk di sampingnya. Rambut hitam panjang terurai, wajahnya polos, dan mata itu, mata yang penuh keteguhan sekaligus kelembutan. "Siapa? Kau?" Suara Arga serak. Sekar tersenyum tipis. "Namaku Sekar. Aku tinggal di hutan ini sejak kecil." Arga berusaha bangkit, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Sekar menahannya, lalu menyandarkan tubuhnya pada bantal jerami. Arga menatap sekeliling. Gubuk itu sederhana, hanya berdinding anyaman bambu, lantai tanah, dan tungku kecil di sudut ruangan. Namun entah kenapa, ia merasa ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di rumah mewahnya. "Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini," ucap Arga pelan. "Kau jatuh di pinggir hutan." "Aku menemukannya," jawab Sekar singkat. Arga terdiam. Sesuatu dalam dirinya merasakan malu. Ia terbiasa hidup dilayani, dihormati, bahkan ditakuti banyak orang. Namun kini, nyawanya bergantung pada seorang gadis asing di tengah hutan. Sekar bangkit, mengambil ramuan yang sudah ia siapkan sejak subuh. "Minumlah ini. Rasanya pahit, tapi bisa mengurangi sakitmu." Arga menatap cairan hijau pekat itu dengan ragu. "Apa ini?" "Ramuan dari hutan. Aku belajar dari alam bagaimana menyembuhkan luka, bagaimana menenangkan racun. Percayalah padaku." Entah mengapa, Arga menurut. Ia meneguk ramuan itu, lalu meringis karena pahitnya menusuk lidah. Namun tak lama, rasa panas di dadanya sedikit mereda. Napasnya menjadi lebih tenang. Sekar duduk kembali, memperhatikan wajah pria itu. "Kau orang kota, bukan? Pakaianmu,
jam di tanganmu, semuanya terlalu mewah untuk orang desa. Arga menghela napas panjang. Namaku Arga. Aku, seorang pengusaha. Sekar mengangguk pelan. Ia sudah menduga. Namun, yang membuatnya bertanya-tanya adalah alasan pria ini bisa sampai di hutan. Mengapa kau ada di sini? Arga menatap api di tungku dengan pandangan kosong. Suaranya bergetar saat menjawab. Dokter mengatakan, aku hanya punya 10 hari untuk hidup. Penyakitku, tidak ada obatnya. Semua usahaku, semua hartaku, tidak ada artinya lagi. Aku pergi ke sini, karena aku ingin menunggu kematian sendirian. Sekar terdiam. Hatinya tersayat mendengar kalimat itu. Ada kepedihan mendalam yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia tahu, pria ini sedang berada di ambang harapan terakhir. Aku tidak tahu kenapa kau bisa sampai padaku. Tapi mungkin Allah mengirimu ke sini untuk sebuah alasan. Sekar menatapnya tajam. Aku akan berusaha menolongmu. Tapi kau harus kuat. Arga menoleh, menatap mata gadis itu. Ada keyakinan di sana, sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata-kata Sekar terasa seperti obat yang lebih mujarab daripada ramuan apapun. Hari-hari berikutnya, Sekar merawat Arga dengan penuh kesabaran. Ia menyiapkan ramuan setiap pagi, menumbuk daun dan akar dengan tangan halusnya. Ia mengajarinya minum air sungai yang jernih, makan buah hutan yang segar. Setiap malam, ia menyalakan api agar tubuh Arga tetap hangat. Perlahan, tubuh Arga menunjukkan perubahan. Wajahnya tidak lagi sepucat kemarin, napasnya lebih teratur, bahkan sesekali ia mampu tersenyum. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika ia menyadari, rasa sakit yang selama ini mencekik dadanya mulai berkurang. Di dalam hutan, waktu berjalan dengan cara berbeda. Tidak ada suara mesin, tidak ada bising kota. Hanya suara burung, gemericik sungai, dan desir angin yang menemani. Arga yang terbiasa hidup di bawah cahaya lampu mewah, kini menemukan kedamaian di bawah sinar matahari pagi yang menembus dedaunan. Setiap kali ia menatap Sekar, hatinya bergetar. Gadis ini begitu sederhana. Namun ada sesuatu yang memikat. Caranya merawat, caranya berbicara, bahkan caranya menatap hutan dengan penuh penghormatan. Semua berbeda dari orang-orang yang pernah ia kenal. Namun jauh di lubuk hati, Arga masih diliputi ketakutan. Dokter telah memvonisnya. Hanya 10 hari, dan hari itu terus berjalan. Ia tidak berani berharap terlalu banyak, takut kenyataan kembali menghantamnya. Sekar seakan membaca isi hatinya. Suatu malam, saat mereka duduk di depan api, ia berkata dengan suara pelan namun tegas. Arga, jangan takut. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Kau masih di sini, berarti masih ada harapan. Kau harus percaya. Kata-kata itu menusuk dalam. Arga menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ingin hidup. Dan malam itu, di hutan yang sunyi, sebuah ikatan tak terlihat mulai tumbuh antara dua jiwa berbeda dunia. Sekar yang hidup dengan alam, dan Arga yang datang dari dunia gemerlap. Pertemuan mereka baru saja dimulai. Namun takdir sudah menyiapkan jalan yang lebih panjang, penuh rahasia, penuh kejutan. Hutan itu selalu hidup dengan suara-suara yang hanya dipahami oleh mereka yang mau mendengar. Pagi itu, Arga terbangun bukan karena alarm mahal dari telepon pintarnya, melainkan oleh kicauan burung yang riuh, gemericik sungai yang jernih, dan desir angin yang berembus melalui celah-celah bambu gubuk Sekar. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan pola cahaya di lantai tanah, seakan lukisan alam yang hidup. Arga duduk bersandar di dinding gubuk. Tubuhnya masih lemah tapi jauh lebih baik daripada malam pertama ia ditemukan. Ia menatap keluar, menyaksikan Sekar berdiri di tepi sungai dengan rambut panjang yang tergerai, ditiup angin pagi. Gadis itu sedang membasuh tangan dengan air jernih, lalu meremas beberapa daun sebelum membawanya kembali ke dalam gubuk. Pagi. Suara Arga pelan, serak, namun lebih bertenaga. Sekar menoleh, tersenyum samar. Bagaimana rasanya pagi ini? Lebih baik, jauh lebih baik, jawab Arga, matanya tak lepas dari wajah gadis itu. Sekar duduk di sampingnya, membuka gulungan daun yang ia bawa. Aroma tajam menyeruak, campuran dari rempah dan akar. Ini untukmu.
Ramuan ini akan membersihkan darahmu dari racun. Tapi kau harus kuat menahannya, karena rasanya lebih pahit dari yang kemarin. Arga terkekeh lemah. Setelah semua yang aku alami, rasa pahit bukan lagi masalah. Aku sudah terlalu sering merasakan pahitnya hidup. Sekar menatapnya serius. Matanya tajam namun penuh belas kasih. Kau masih punya kesempatan, Arga. Jangan menyerah. Arga terdiam, lalu menerima ramuan itu. Rasanya memang menyiksa, tapi di balik rasa pahit, ada kehangatan yang menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya menerima kekuatan baru dari alam. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sekar membawa Arga menyusuri hutan, meski awalnya hanya sebatas jarak pendek. Ia mengajarinya cara mengenali suara burung, bagaimana membaca arah angin, bahkan mengajarinya cara menyentuh tanah untuk merasakan getaran kehidupan. Arga terheran-heran. Baginya, hutan yang selama ini dianggap liar dan berbahaya, justru menyimpan ribuan rahasia yang menenangkan jiwa. Suatu sore, mereka duduk di tepi tebing kecil yang menghadap ke lembah hijau. Angin berembus kencang, membawa aroma bunga liar yang bermekaran. Sekar menutup mata, wajahnya damai, seakan sedang bercakap-cakap dengan alam. Kau tahu, Arga, katanya pelan, angin ini bisa berbicara. Jika kau mau mendengarkan, kau akan tahu rahasia yang tidak semua orang bisa pahami. Arga menoleh, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa yang angin katakan padamu sekarang? Sekar tersenyum samar, lalu membuka mata. Bahwa hidupmu belum berakhir. Masih ada jalan yang harus kau tempuh. Arga tercekat. Kata-kata itu terasa seperti bisikan langsung ke dalam hatinya. Ia menunduk, menahan emosi yang mulai mengalir. Kau tahu, selama ini aku hanya dikelilingi orang yang menghormatiku karena uang. Tidak ada yang peduli siapa aku sebenarnya. Mereka hanya menunggu saat aku jatuh, agar bisa merebut apa yang aku punya. Dan ketika dokter berkata aku akan mati dalam 10 hari, semua orang itu menghilang. Sekar menatapnya dengan tatapan yang dalam. Mereka bukan teman sejati, Arga. Kau terlalu lama hidup dalam dunia yang salah. Tapi Allah selalu punya cara untuk mempertemukan kita dengan kebenaran. Kau harus percaya. Arga terdiam, lalu menatap mata gadis itu. Ada ketulusan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Sekar bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi juga mulai menyembuhkan luka di dalam hatinya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Arga tidak bisa tidur. Ia mendengar suara serangga, suara hutan yang terus bergemuruh, namun pikirannya penuh dengan wajah Sekar. Gadis sederhana itu telah mengguncang seluruh pandangan hidupnya. Ia, seorang bos besar dengan segalanya, justru menemukan harapan dari seorang gadis yang tidak memiliki apa-apa selain ketulusan. Namun di balik ketenangan malam, Sekar merasakan sesuatu yang janggal. Angin berembus tidak seperti biasanya. Burung malam terbang gelisah, dan suara hutan terasa lebih berat. Ia tahu, ada sesuatu yang akan datang. Sebuah ujian yang lebih besar. Keesokan paginya, saat mereka sedang memetik buah di dekat sungai, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sekar langsung waspada. Ia menyuruh Arga bersembunyi di balik semak, sementara dirinya berdiri tegak, menunggu. 3 orang pria muncul, berpakaian rapi namun wajahnya keras. Mereka membawa senjata tajam, matanya tajam mengawasi sekeliling. Salah satu dari mereka berteriak, "Arga, kami tahu kau ada di sini. Keluarlah sebelum kami menemukannya sendiri." Arga yang bersembunyi terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Mereka adalah anak buahnya, orang-orang yang dulu ia percayai di perusahaan. Tapi mengapa mereka ada di sini? Sekar menoleh, tatapannya penuh tanya. Arga hanya bisa menggeleng dengan wajah panik. Mereka seharusnya tidak tahu aku di sini, bisiknya pelan. Pria-pria itu semakin dekat. Sekar tahu, jika mereka menemukan Arga dalam keadaan lemah, hidupnya bisa benar-benar berakhir. Gadis itu harus berpikir cepat. Dengan tenang namun penuh keberanian, Sekar melangkah maju, menghadang mereka. "Apa yang kalian cari di hutan ini?" tanyanya lantang. Salah satu pria menyeringai. Seorang bos besar yang sedang menunggu mati. "Kami hanya datang untuk memastikan ia tidak kembali lagi." Arga gemetar di tempat persembunyiannya.
Sekar menatap pria-pria itu dengan tajam. Ia sadar, inilah alasan angin semalam berbisik gelisah. Bukan hanya penyakit yang mengancam hidup Arga, tapi juga pengkhianatan manusia. Dalam hati, Sekar berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia tidak akan membiarkan Arga diseret begitu saja. Tidak setelah ia berjuang menyelamatkannya. Di hadapan ancaman itu, mata Sekar berkilat. Ia tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Suasana hutan mendadak berubah tegang. Suara burung berhenti, angin seakan menahan embusannya. 3 pria yang muncul dari semak itu berdiri dengan wajah penuh arogansi. Mata mereka liar, senyum mereka sinis. Sekar tetap tegak berdiri di depan mereka. Tubuh mungilnya menahan laju ancaman yang jauh lebih besar dari dirinya. Pergi dari sini. Suara Sekar tegas, meski nadanya masih lembut. Hutan ini bukan tempat kalian. Pria berbadan kekar yang berdiri paling depan tertawa terbahak. Kau pikir siapa kau berani menghalangi kami? Kami mencari Arga, bos besar yang selama ini hanya tahu memerintah. Sekarang, ketika ajal sudah dekat, apa gunanya ia hidup? Kami hanya ingin memastikan ia tidak kembali untuk merusak rencana kami. Sekar mengerutkan dahi. Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Ia menoleh sekilas ke arah semak tempat Arga bersembunyi. Pria itu tampak gemetar, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan bercampur amarah. Rencana? Apa yang kalian maksud? Tanya Sekar. Pria kedua melangkah maju, menghunus pisau yang berkilau terkena cahaya matahari. Arga sudah sakit. Vonis dokter jelas, 10 hari hidupnya. Kami tidak ingin ia bertahan lebih lama. Perusahaan akan jauh lebih mudah kami kuasai tanpa dia. Kekayaannya, sahamnya, semuanya akan beralih pada kami. Kau mengerti, gadis hutan? Arga terdiam di tempat persembunyiannya. Dada naik turun cepat. Benar dugaannya. Orang-orang yang ia percaya, yang selama ini bekerja di sisinya, ternyata haus kuasa. Mereka tidak hanya menunggu ajalnya, tetapi juga berusaha mempercepatnya. Sekar menatap tajam pria-pria itu. Matanya menyala dengan keberanian. Kau salah besar. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya. Pria ketiga, yang tampak lebih muda namun sorot matanya penuh kebengisan, maju sambil menyeringai. Kalau begitu, kau yang akan mati lebih dulu. Sekar mundur 1 langkah, lalu meraih kantong kecil dari pinggangnya. Dari dalamnya, ia menaburkan bubuk berwarna coklat ke tanah. Seketika, asap tipis muncul, menyebar dengan cepat. Pria-pria itu terbatuk, terkejut karena penglihatannya kabur. Arga! Sekarang! Sekar berteriak lantang. Arga, dengan tubuh masih lemah, berusaha bangkit dari persembunyiannya. Ia hampir jatuh. Tapi dengan sekuat tenaga ia menyeret kakinya keluar. Sekar meraih tangannya, menuntunnya ke jalan setapak kecil yang hanya ia ketahui. Mereka berlari terseok, meninggalkan asap yang masih mengepul di belakang. Pria-pria itu berteriak marah. Kejar mereka! Langkah kaki berat terdengar di belakang, mengejar dengan penuh amarah. Sekar menggenggam tangan Arga lebih erat, menuntunnya melewati akar-akar pohon, melompat di atas batu, menyusuri sungai kecil. Nafas mereka memburu, jantung berdegup kencang. Namun tekad mereka lebih besar daripada rasa takut. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua kecil tersembunyi di balik air terjun. Air jatuh deras menutupi pintu masuk, menyamarkan keberadaan mereka. Sekar menarik Arga masuk, tubuhnya basah kuyup, tapi mereka selamat untuk sementara. Arga jatuh terduduk, napasnya tersengal. Sekar, mereka anak buahku. Orang-orang yang kupercaya. Kenapa? Kenapa mereka tega? Sekar menatapnya penuh iba, lalu duduk di sampingnya. Dunia luar penuh dengan pengkhianatan, Arga. Orang-orang yang hanya melihatmu sebagai jalan menuju kekuasaan. Kau harus kuat, karena mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Air mata menetes di pipi Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh kehidupannya selama ini sia-sia. Semua kemewahan, semua jabatan, semua orang yang pernah ia sebut sahabat, ternyata hanyalah bayangan semu. Aku sudah kehilangan segalanya, ucapnya dengan suara parau. Sekar menggenggam tangannya. Tidak, kau masih punya hidup.
Selama nafasmu belum berhenti, kau masih bisa berjuang. Ingatlah, hidup dan mati hanya di tangan Allah. Jangan biarkan mereka yang menentukan jalanmu. Arga menatap mata Sekar. Ada kekuatan di sana, kekuatan yang membuatnya kembali percaya. Gadis ini bukan hanya penyelamat tubuhnya, tapi juga penyelamat jiwanya. Hari-hari berikutnya, mereka bersembunyi di gua itu. Sekar menyiapkan ramuan dari tumbuhan sekitar, sementara Arga berusaha memulihkan tenaganya. Ia belajar berjalan lebih jauh, belajar menarik nafas lebih dalam, bahkan belajar mendengar suara hutan sebagaimana Sekar mengajarinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, suara langkah kaki terdengar di luar gua. Sekar segera menepuk lengan Arga, menyuruhnya diam. Dari celah air terjun, terlihat cahaya obor. Mereka kembali mencarinya. Arga, suara lantang bergema. Keluar sekarang, atau kami akan membakar hutan ini sampai kau mati bersama gadis itu. Arga gemetar, tubuhnya masih belum sepenuhnya kuat. Ia menoleh pada Sekar dengan wajah putus asa. Mereka tidak akan berhenti. Jika aku tetap di sini, kau juga akan ikut celaka. Sekar mengguncang kepalanya, rambut basahnya terurai. Jangan bicara begitu. Kau tidak sendirian lagi. Selama aku ada di sisimu, aku akan melindungimu. Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar raungan keras. Suara itu membuat obor di luar bergoyang, langkah kaki mundur ketakutan. Seekor harimau putih muncul dari kegelapan, matanya menyala oleh pantulan cahaya bulan. Hewan itu berdiri gagah, tepat di depan para pria yang tadi mengancam. Ketiganya terdiam, wajahnya pucat, tangan mereka gemetar. Tidak ada satupun yang berani maju. Harimau itu mengaum sekali lagi, membuat tanah bergetar. Sekar menatap ke arah suara itu dengan tenang. Alam selalu mendengar doa orang yang tulus. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu selama hutan ini masih berdiri. Arga menutup mata, air matanya jatuh. Ia tidak tahu apa yang lebih menakjubkan, keajaiban alam yang melindunginya, atau keberanian seorang gadis yang tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Di luar, para pengkhianat itu mundur dengan ketakutan. Namun Sekar tahu, ancaman mereka belum berakhir. Mereka akan kembali, mungkin dengan kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu tiba, Arga harus sudah siap menghadapi kenyataan pahit yang menunggunya. Fajar menyingsing pelan di atas hutan lebat. Kabut putih menari di antara pucuk-pucuk pohon, sementara suara burung pagi bergema seakan menyambut kehidupan baru. Di dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun, Arga terbangun dengan napas yang lebih tenang. Tubuhnya masih terasa lemah. Namun ada kekuatan baru yang mulai tumbuh perlahan. Sekar sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan ramuan dari dedaunan yang ia petik malam sebelumnya. Tangan mungilnya cekatan menumbuk akar hingga halus, mencampurkannya dengan air sungai. Wajahnya serius, matanya penuh ketekunan. Ketika ramuan siap, ia menghampiri Arga dan duduk di sampingnya. Minum ini, ucapnya lembut. Rasanya memang pahit, tapi tubuhmu akan semakin kuat. Arga menerima ramuan itu tanpa banyak bertanya. Selama beberapa hari bersama Sekar, ia belajar satu hal penting. Gadis itu tidak pernah salah soal alam. Setiap ramuan yang ia berikan selalu membawa perubahan. Ia meneguk cairan hijau itu, merasakan pahit yang menusuk lidah. Namun tak lama kemudian, ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Sekar, suara Arga pelan. Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang asing sepertiku? Sekar menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Karena hidup terlalu berharga untuk dibiarkan padam begitu saja. Aku tahu rasanya ditinggalkan, rasanya dianggap tidak berguna. Kau mungkin bos besar di dunia luar, tapi di mataku, kau hanyalah manusia yang sedang berjuang. Dan setiap manusia berhak diberi kesempatan kedua. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam kehatinya. Selama ini ia terbiasa dikelilingi orang yang hanya peduli pada harta dan kedudukannya. Tak pernah ada yang melihat dirinya sebagai manusia biasa. Namun Sekar berbeda. Gadis itu menatapnya tanpa pamrih, tanpa takut, tanpa berharap imbalan. Hari-hari berikutnya, Arga dan Sekar semakin dekat. Mereka berjalan bersama di hutan, belajar dari alam, dan saling berbagi cerita.
Sekar menceritakan masa kecilnya yang penuh kesepian. Bagaimana ia ditinggalkan di hutan sejak bayi, lalu dibesarkan oleh alam yang seakan menjadi keluarganya. Ia belajar bertahan hidup dari sungai, pepohonan, bahkan binatang liar yang tidak pernah menyakitinya. Alam bukan musuh, Arga, kata Sekar suatu sore saat mereka duduk di tepi sungai. Alam adalah guru yang sabar. Jika kau mendengarkan, ia akan memberimu semua yang kau butuhkan. Arga menatap gadis itu dengan kagum. Aku iri padamu, Sekar. Kau tumbuh tanpa harta, tanpa kemewahan, tapi hatimu jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah aku kenal. Sekar menoleh, menatapnya dengan senyum lembut. Harta bukan apa-apa kalau tidak membuatmu bahagia. Kau punya banyak uang, Arga, tapi apa kau pernah benar-benar merasa hidup? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia menunduk, mengingat semua tahun yang ia habiskan mengejar kekuasaan, memperluas perusahaan, mengumpulkan kekayaan. Namun semua itu tidak pernah mengisi kekosongan di hatinya. Dan sekarang, ketika maut hampir menjemput, semua harta itu tak ada artinya. Malam itu, ketika mereka duduk di depan api kecil di dalam gua, Arga menceritakan masa lalunya. Suaranya bergetar, penuh luka yang lama ia pendam. Aku lahir dari keluarga kaya, tapi dingin. Ayahku hanya peduli pada bisnis, ibuku sibuk dengan dunia glamor. Aku tumbuh sendirian, meski rumahku penuh pelayan. Sejak kecil aku diajari satu hal, uang adalah segalanya. Maka aku mengejarnya tanpa henti. Aku lupa bagaimana rasanya dicintai. Aku lupa bagaimana rasanya mempercayai orang lain. Hingga akhirnya, semua orang di sekitarku hanyalah pemuja harta. Dan sekarang, ketika tubuhku hampir mati, mereka semua meninggalkanku. Bahkan mereka yang kusebut anak buah, kini justru ingin aku cepat mati. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, air matanya jatuh tanpa ia tahan. Sekar mendekat, meletakkan tangannya di bahu Arga. Aku mengerti. Tapi jangan biarkan luka lama itu memakanmu. Kau masih hidup, Arga. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Arga menoleh. Matanya basah. Bagaimana caranya? Sekar? Aku sudah terlanjur kotor. Hidupku penuh dosa, penuh kesalahan. Sekar menatapnya dengan mantap. Setiap manusia punya masa lalu. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Selama kau mau berubah, Allah akan membukakan jalan. Kau hanya perlu berani melangkah. Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus kegelapan hati Arga. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Hari berganti hari. Tubuh Arga semakin kuat. Ia mulai bisa berjalan sendiri. Bahkan membantu Sekar mengumpulkan buah dan kayu bakar. Senyum mulai sering muncul di wajahnya, meski bayangan pengkhianatan anak buahnya masih menghantui. Namun ancaman itu tidak hilang. Sekar tahu, mereka akan kembali. Orang-orang tamak itu tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Suatu malam, Sekar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh. Ia melihat bayangan api membakar hutan, dan suara teriakan manusia yang kacau. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, pertanda itu bukan sekadar mimpi. Keesokan paginya, Sekar menatap Arga dengan wajah serius. Arga, kita tidak bisa terus bersembunyi. Mereka akan datang lagi, dan kali ini, mereka mungkin membawa lebih banyak orang. Kau harus bersiap. Kau harus berani menghadapi mereka. Arga terdiam. Ketakutan masih membayang di matanya. Tapi kini ada juga keberanian kecil yang mulai tumbuh. Aku tidak ingin kau terluka, Sekar. Mereka bisa melakukan apa saja. Sekar menggeleng. Aku tidak takut. Aku sudah hidup di hutan ini sejak kecil. Aku tahu bagaimana melawan mereka, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian dan keyakinan. Kau juga harus begitu. Arga menatap gadis itu lama, lalu menghela napas panjang. Baiklah. Aku akan melawan. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan terhormat. Tapi jika ada sedikit saja kesempatan untuk hidup, aku akan memperjuangkannya. Sekar tersenyum. Itu yang aku tunggu. Hari itu mereka mulai bersiap.
Sekar mengajarkan Arga cara menggunakan tongkat kayu untuk bertahan, cara berlari di antara pepohonan tanpa mudah tertangkap, dan cara mendengarkan tanda-tanda alam yang bisa menyelamatkan nyawa. Arga belajar dengan cepat, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Malam tiba, langit dipenuhi bintang. Di dalam gua, Arga duduk di samping Sekar. Api kecil menyala, menerangi wajah mereka yang lelah tapi penuh tekad. "Sekar," ucap Arga pelan. "Jika aku selamat, jika aku benar-benar bisa hidup lebih lama, aku tidak ingin kembali ke hidupku yang dulu. Aku ingin berubah. Aku ingin belajar darimu, belajar bagaimana hidup yang sebenarnya." Sekar menatapnya dengan mata berkilau. "Itulah yang aku harapkan darimu, Arga. Kesempatan kedua bukan untuk mengulang kesalahan, tapi untuk menulis jalan baru." Angin malam berembus lembut, membawa suara alam yang damai. Namun di balik ketenangan itu, bahaya masih mengintai. Arga dan Sekar tahu, badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu datang, mereka harus siap berdiri bersama, melawan pengkhianatan yang ingin menghancurkan segalanya. Malam itu, langit hutan tampak muram. Awan hitam menutupi cahaya bulan, meninggalkan kegelapan yang pekat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuat Sekar terjaga. Ia duduk di pintu gua, matanya menatap ke arah hutan yang bergoyang diterpa angin. Arga, yang mulai terbiasa dengan kehidupan di gua, memperhatikan wajah Sekar yang tampak serius. "Ada apa?" tanyanya pelan. Sekar menghela napas panjang. "Angin malam ini berbeda. Aku bisa merasakannya. Sesuatu akan terjadi." Belum sempat Arga bertanya lebih jauh, seekor burung hantu melintas rendah di depan gua, suaranya parau seperti peringatan. Sekar berdiri, matanya tajam. Itu tandanya bahaya sudah dekat. Arga menelan ludah. Ia tahu Sekar tidak pernah salah membaca tanda alam. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, cahaya oranye menyala dari kejauhan. Api. Suara kayu patah dan teriakan kasar mulai terdengar, bergema di antara pepohonan. "Mereka membakar hutan," bisik Arga, wajahnya pucat. Sekar mengepalkan tangannya. "Aku sudah menduga. Mereka tidak hanya ingin menangkapmu, mereka ingin menghancurkan tempat ini." Arga berdiri dengan tubuh bergetar. "Sekar, kita harus lari. Mereka akan menemukan gua ini." Sekar menoleh, matanya tajam penuh tekad. "Tidak, kita tidak bisa terus berlari. Kau harus menghadapi mereka, Arga. Ini saatnya." Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia tahu Sekar benar. Selama ini ia hanya bersembunyi, membiarkan ketakutan menguasainya. Tapi malam ini, ketika hutan terbakar dan hidupnya kembali terancam, ia harus memilih, melawan atau menyerah. Sekar mengambil tongkat bambu yang ia persiapkan sejak beberapa hari lalu. Ia menyerahkannya pada Arga. "Pegang ini. Kau tidak perlu jadi kuat untuk melawan. Kau hanya perlu berani." Api semakin mendekat. Suara langkah kaki berat terdengar jelas. 3 pria yang pernah mereka temui kini datang bersama beberapa orang lain. Mereka membawa obor, parang, dan wajah penuh amarah. "Arga!" teriak salah satu dari mereka. Suaranya memecah keheningan malam. "Keluar dari persembunyianmu. Kau tidak bisa lari lagi. Malam ini semuanya akan berakhir." Arga berdiri di samping Sekar, tongkat bambu di tangannya terasa berat, tapi genggamannya erat. Jantungnya berdegup kencang. Namun ada api baru yang menyala di dalam dirinya. Ketika para pria itu akhirnya sampai di depan gua, Sekar maju selangkah. "Berhenti di situ," ucapnya lantang. "Hutan ini bukan milik kalian. Kalian tidak berhak membakarnya." Pria berbadan kekar yang memimpin mereka menyeringai. "Gadis bodoh. Kau pikir bisa menghentikan kami dengan kata-kata? Serahkan Arga, dan mungkin kami akan membiarkanmu hidup." Sekar berdiri tegak, matanya berkilat. "Kau tidak akan pernah menyentuhnya selama aku masih di sini." Arga melangkah maju, meski kakinya gemetar. "Cukup." Suaranya parau tapi penuh amarah. "Aku sudah tahu siapa kalian. Kalian pengkhianat. Kalian menunggu aku mati untuk merebut segalanya. Tapi dengar baik-baik, aku masih hidup. Dan aku tidak akan menyerahkan apapun padamu."
Para pria itu terdiam sejenak, terkejut mendengar suara Arga yang penuh tekad. Namun segera mereka tertawa keras, meremehkannya. Kau bahkan nyaris mati beberapa hari lalu. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Arga menggenggam tongkatnya lebih erat. Mungkin aku lemah, tapi aku tidak sendirian. Ia menoleh ke Sekar, yang menatapnya dengan senyum tipis. Pertarungan pun tak terhindarkan. Salah satu pria maju, mengayunkan parang ke arah Arga. Dengan refleks, Arga menangkisnya dengan tongkat bambu. Suara dentuman kayu dan besi terdengar nyaring. Tubuh Arga terhuyung, tapi Sekar cepat bergerak, menaburkan bubuk dari kantong kecil ke wajah lawan. Pria itu menjerit, matanya perih, lalu mundur dengan tangan menutupi wajah. Dua orang lain maju bersamaan. Arga berusaha menangkis, namun tenaganya terbatas. Sekar kembali membantu, melempar dedaunan yang terbakar ke arah obor musuh, membuat mereka panik karena api hampir mengenai tubuh mereka sendiri. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Mereka mengepung, mendesak Arga dan Sekar semakin masuk ke dalam gua. Nafas Arga tersengal, tubuhnya kembali lemah. Tapi matanya menyala, tidak lagi seperti pria yang menyerah, melainkan seseorang yang siap mati dengan kehormatan. Tiba-tiba, suara raungan keras mengguncang malam. Dari dalam hutan, seekor harimau putih muncul, tubuhnya gagah, matanya menyala oleh pantulan api. Hewan itu melompat, menerkam salah satu pria hingga terlempar. Yang lain menjerit ketakutan, mundur terbirit-birit. Sekar menatap harimau itu dengan mata penuh rasa syukur. Alam tidak pernah meninggalkan kita. Musuh-musuh itu ketakutan. Obor mereka jatuh satu persatu, api menjalar liar ke semak, membuat asap tebal memenuhi udara. Mereka berteriak panik, sebagian lari meninggalkan tempat itu. Hanya pemimpin mereka yang masih bertahan, wajahnya merah oleh amarah. Ini belum selesai, Arga! Teriaknya sebelum mundur bersama yang lain. Kau akan menyesal karena menantang kami. Ketika keheningan kembali, Arga jatuh terduduk. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi wajahnya. Sekar segera berlutut di sampingnya, memegang tangannya erat. Kau hebat, Arga, ucap Sekar pelan. Kau sudah berani berdiri, melawan ketakutanmu. Arga menatap mata gadis itu, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kau, Sekar. Kau bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga jiwaku. Sekar tersenyum lembut. Itu karena kau memang masih pantas hidup. Allah belum menghendaki kematianmu. Arga menunduk, merasakan kehangatan di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Di tengah kegelapan hutan, di antara ancaman dan pengkhianatan, ia menemukan cahaya baru. Namun mereka berdua tahu, ini baru awal. Musuh yang mereka hadapi tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan kembali, lebih kuat, lebih kejam. Dan sebelum itu terjadi, Arga harus benar-benar pulih, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Di luar, api yang ditinggalkan musuh mulai padam, tersapu embusan angin malam dan aliran sungai. Hutan kembali tenang, seakan alam sendiri ikut melindungi mereka. Arga memejamkan mata, tubuhnya lelah, tapi jiwanya lebih hidup dari sebelumnya. Sementara Sekar duduk di sampingnya, menatap langit yang perlahan cerah, yakin bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih berat, lebih penuh rahasia. Matahari pagi menembus celah-celah pepohonan hutan, memantulkan kilau keemasan di dedaunan basah sisa embun malam. Burung-burung berkicau riuh, seakan tidak peduli bahwa semalam hutan itu hampir menjadi medan perang. Di dalam gua, Arga terbangun dengan tubuh lemah namun dadanya terasa lebih lapang. Ia memandang sekeliling, melihat Sekar yang duduk bersila di depan api kecil, menumbuk akar dan daun dengan tenang. Pagi, Sekar. Suara Arga parau namun penuh rasa syukur. Sekar menoleh, bibirnya tersungging senyum tipis. Pagi, Arga. Kau sudah tidur lebih lama dari biasanya. Itu tanda tubuhmu mulai pulih. Arga berusaha bangkit, meski rasa sakit masih menusuk di pinggangnya akibat benturan semalam. Ia menatap wajah Sekar lama-lama, mencoba memahami dari mana gadis sederhana itu mendapatkan kekuatan sebesar itu. Aku tidak mengerti, ucap Arga akhirnya. Kau sendirian di hutan ini, tanpa siapapun, tapi kau bisa melawan.
bahkan menghadapi mereka yang bersenjata. Dari mana datangnya keberanian itu? Sekar berhenti menumbuk, menatap Arga dengan mata jernih. Dari keyakinan. Sejak kecil aku hidup sendirian. Alam yang mengajariku. Jika aku takut, aku tidak akan bertahan. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi memilih tetap berdiri meski rasa takut itu ada. Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena kontrak, menandatangani miliaran rupiah, kini memegang tongkat bambu yang ia gunakan untuk bertahan. Rasanya ironis, tapi juga membuka matanya. Hari itu, Sekar membawa Arga keluar dari gua. Mereka berjalan menyusuri sungai kecil, membiarkan kaki mereka terendam air jernih yang dingin. Suara gemericik air menenangkan hati. Sekar memetik beberapa bunga putih kecil, lalu meletakkannya di tangan Arga. Ini bunga tapak dara, jelasnya. Banyak orang kota hanya menganggapnya hiasan. Tapi sebenarnya bunga ini bisa menyembuhkan darah yang kotor. Arga menatap bunga itu, kagum pada pengetahuan Sekar. Kau seperti ensiklopedia hidup. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Sekar tersenyum samar. Alam selalu memberitahu. Kau hanya perlu mendengarkan. Seperti angin yang membawa bisikan, atau air yang mengalirkan pesan. Arga menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke arah pepohonan. Andai aku bisa belajar sejak dulu, mungkin hidupku tidak akan sehampa ini. Sekar menoleh, menatapnya penuh empati. Tidak ada kata terlambat. Arga, kau masih di sini. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan untukmu. Kalimat itu mengguncang hati Arga. Ia menatap mata Sekar, menemukan ketulusan yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berjalan bersama. Arga belajar cara membaca arah angin, mengenali tumbuhan obat, bahkan mendengar irama hutan yang menenangkan. Setiap kali ia tersenyum, Sekar tahu bahwa luka di dalam hati pria itu perlahan sembuh. Namun di balik ketenangan itu, ancaman tetap membayangi. Sekar bisa merasakannya. Burung-burung yang biasanya berkicau riuh kini sering terbang gelisah. Jejak kaki asing terlihat di tanah basah, tanda bahwa orang-orang itu masih mengintai. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Arga tiba-tiba berkata, "Sekar, aku ingin kembali ke kota." Sekar menoleh, matanya membesar. "Apa kau yakin? Mereka masih mencarimu. Kau bisa saja dibunuh." Arga mengangguk perlahan. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Perusahaanku, semua yang kubangun, sekarang ada di tangan pengkhianat. Jika aku diam saja, mereka akan menghancurkan semuanya. Aku tidak ingin orang-orang jujur yang bekerja padaku ikut jadi korban." Sekar terdiam lama. Ia menatap air sungai yang mengalir, lalu kembali menatap Arga. "Kalau begitu, kau harus benar-benar siap. Hutan sudah memberimu kekuatan. Tapi di luar sana, yang akan kau hadapi lebih ganas daripada binatang buas." Arga menggenggam tangan Sekar erat. "Aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, aku tidak sendirian." Sekar menunduk, merasakan hangat di dadanya. Ia tahu saat itu akan tiba. Cepat atau lambat, Arga harus kembali menghadapi dunia lamanya. Dan ketika itu terjadi, mungkin jalan mereka akan berbeda. Malamnya, Sekar duduk sendirian di depan api kecil. Arga sudah tertidur, tubuhnya terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Tapi hati Sekar penuh resah. Ia tahu, jika Arga kembali ke kota, hidupnya akan penuh bahaya. Namun ia juga sadar, Arga tidak bisa selamanya tinggal di hutan. Dalam doanya, Sekar memohon kepada Allah agar melindungi pria itu. Agar perjuangannya tidak sia-sia. Keesokan harinya, Arga bangun dengan wajah lebih segar. Ia merasakan kekuatan baru, seakan tubuhnya sudah pulih lebih dari setengah. Sekar memberinya ramuan terakhir. Ramuan yang hanya ia gunakan pada saat penting. "Minumlah ini," kata Sekar sambil menyerahkan wadah kecil berisi cairan bening. "Ini ramuan paling kuat yang kupunya. Tidak hanya menyembuhkan tubuhmu, tapi juga membersihkan jiwamu dari sisa racun." Arga menatap ramuan itu, lalu meneguknya tanpa ragu. Rasanya pahit, tapi ada kesegaran luar biasa yang menyusul. Seolah seluruh tubuhnya diberi energi baru.
Terima kasih, Sekar, ucap Arga dengan suara serak. Aku berhutang hidup padamu. Sekar menatapnya lembut. Kau tidak berhutang apapun. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Hidupmu ada di tangan Allah, bukan di tanganku. Arga mengangguk, namun hatinya tahu, tanpa Sekar, ia sudah mati sejak hari pertama. Sore itu, mereka berdiri di tepi hutan, menatap jalan setapak yang mengarah keluar. Arga menggenggam tongkat bambunya, sementara Sekar berdiri di sampingnya. Angin berhembus lembut, membawa suara burung yang kembali berkicau. Inilah waktunya, kata Arga pelan. Sekar menatapnya dengan mata berkilau. Jangan lupa apa yang kau pelajari di sini. Jangan biarkan dunia luar merusakmu lagi. Arga mengangguk, menahan air mata. Aku janji, Sekar. Aku akan kembali sebagai orang yang berbeda. Dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Mereka berjalan perlahan, meninggalkan hutan yang selama ini menjadi saksi perjuangan. Namun jauh di dalam hati, keduanya tahu bahwa perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih berat, lebih penuh intrik, dan lebih menentukan. Dan di balik pepohonan, bayangan para pengkhianat masih mengintai. Mereka menunggu, mereka merencanakan. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Langkah kaki Arga terasa berat saat ia meninggalkan hutan. Jalan setapak yang dipenuhi akar pohon dan daun kering perlahan berubah menjadi tanah padat, lalu menuju jalan berkerikil yang jarang dilalui orang. Sekar berjalan di sampingnya, menuntun dengan tatapan penuh kewaspadaan. Di setiap sudut, ia merasa ada mata yang mengintai, menunggu saat lengah. Setelah berhari-hari hidup dengan suara burung dan sungai, kota tampak seperti dunia asing bagi Arga. Deru kendaraan, gedung menjulang, serta wajah-wajah manusia yang sibuk mengejar waktunya. Ia berdiri mematung di tepi jalan utama, merasakan hiruk-pikuk yang dulu begitu akrab kini terasa dingin dan asing. Kau benar-benar ingin kembali? Tanya Sekar pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara bising kota. Arga menoleh, menatapnya dalam-dalam. Aku harus, Sekar. Jika aku lari, mereka menang. Jika aku diam, aku mati sebelum waktuku. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang-orang yang percaya padaku. Sekar mengangguk perlahan, meski hatinya berat. Ia tahu, dunia kota jauh lebih kejam daripada hutan. Di sana, bukan binatang buas yang menunggu, melainkan manusia yang dibutakan ambisi. Arga melangkah menuju gedung perusahaannya yang megah. Logo besar terpampang di puncak, simbol kejayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun kini, gedung itu terasa asing, seakan bukan lagi miliknya. Dari pintu masuk, beberapa orang yang dulu menyambutnya dengan hormat, kini hanya menatap tanpa senyum, bahkan ada yang berbisik sinis. Sekar merasakan atmosfer penuh intrik. Ia menepuk lengan Arga, memberi isyarat agar tetap tenang. Jangan tunjukkan kelemahanmu, bisiknya. Di dalam ruang rapat utama, Arga akhirnya berhadapan dengan para pengkhianatnya. 3 orang yang beberapa hari lalu memburunya di hutan kini duduk angkuh, mengenakan jas rapi, wajah mereka tersenyum palsu. Arga, salah satu dari mereka menyapa. Nada suaranya manis tapi penuh racun. Kami terkejut kau masih hidup. Kami dengar kesehatanmu memburuk, tapi tampaknya kau lebih kuat dari kabar yang beredar. Arga menatap mereka dengan sorot tajam. Kalian berharap aku mati, bukan? Supaya kalian bisa menguasai semua yang kubangun. Pria bertubuh kekar yang memimpin mereka tersenyum sinis. Bisnis adalah tentang kesempatan. Kau sudah divonis dokter hanya punya 10 hari. Kami hanya mempercepat apa yang tak bisa dihindari. Sekar yang berdiri di belakang Arga mengepalkan tangan. Ia ingin maju, namun Arga mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tenang. Aku memang hampir mati, ucap Arga lantang. Tapi aku berdiri di sini, hidup, karena Allah memberiku kesempatan kedua. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan perusahaan ini. Suasana ruang rapat mendadak hening. Para karyawan yang ikut hadir menatap dengan tatapan bingung. Selama ini mereka hanya mendengar rumor bahwa bos mereka sakit parah. Kini, melihat Arga berdiri tegak, meski tubuhnya masih pucat, membuat mereka ragu terhadap cerita para pengkhianat. Pria muda yang sebelumnya penuh kebencian berdiri, wajahnya memerah.
Jangan sok berani, Arga. Kau tidak tahu apa yang kami rencanakan. Kami punya bukti, kami punya dukungan. Kau sendirian. Arga melangkah maju, menatapnya tanpa gentar. Aku tidak sendirian. Selama aku masih bernafas, aku akan melawan. Dan ingat baik-baik, kebenaran tidak bisa dibunuh. Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat beberapa karyawan berbisik lirih. Ada yang mulai memandang Arga dengan tatapan hormat kembali. Namun musuh-musuhnya tidak tinggal diam. Mereka menekan, menyebarkan fitnah bahwa Arga sudah tidak layak memimpin, bahwa ia hanya menunda ajal. Suasana perusahaan menjadi penuh intrik. Setiap hari seperti medan perang tanpa darah. Sekar, yang tidak terbiasa dengan dunia licik kota, tetap mendampingi Arga. Ia menyaksikan bagaimana pria itu berusaha bangkit, menggunakan sisa tenaganya untuk melawan. Kadang tubuhnya melemah, batuk keras hingga wajahnya pucat. Sekar selalu ada, menyuguhkan ramuan yang ia bawa dari hutan, menjaga agar semangat Arga tidak padam. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di balkon apartemen Arga, lampu kota berkilau di kejauhan, Arga berkata dengan suara serak. Sekar, aku lelah. Rasanya seperti melawan badai yang tak ada habisnya. Sekar menoleh, menatapnya dengan mata penuh keteguhan. Kau sudah melalui hutan gelap, Arga. Kau sudah melawan pengkhianatan dengan tubuh lemah. Jangan biarkan cahaya yang mulai tumbuh dalam dirimu padam lagi, hanya karena tipu daya manusia. Arga menunduk, air mata menetes di pipinya. Aku takut, Sekar. Takut gagal. Takut kalah. Sekar menggenggam tangannya erat. Kau tidak boleh takut. Ingat, hidup dan mati ada di tangan Allah. Selama kau percaya padanya, tidak ada yang bisa merenggutmu sebelum waktumu. Kata-kata itu kembali membangkitkan semangat Arga. Ia menatap Sekar, menemukan keberanian dalam sorot matanya. Hari-hari berikutnya, Arga mulai mengumpulkan orang-orang setia yang masih percaya padanya. Perlahan, ia mendapatkan dukungan kembali. Namun para pengkhianat tidak tinggal diam. Mereka mengancam, menyebarkan fitnah, bahkan berusaha menyakiti orang-orang yang berdiri di pihak Arga. Sekar selalu berada di sisinya, menjadi penopang ketika tubuhnya goyah, menjadi cahaya ketika hatinya gelap. Gadis itu bukan hanya penyelamat, melainkan kekuatan baru yang membuat Arga mampu berdiri kembali. Namun di balik perjuangan itu, Sekar menyimpan kegelisahan. Ia tahu, hidup Arga masih dalam ancaman. Waktu yang ia dapat dari Allah hanyalah kesempatan, bukan jaminan. Setiap hari bisa menjadi yang terakhir. Malam itu, angin kembali berhembus kencang. Sekar terjaga, mendengar bisikan yang hanya ia pahami. Angin membawa pesan, kabar bahwa bahaya besar sedang mendekat. Ia menatap langit yang muram, berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah dia. Jangan biarkan perjuangannya sia-sia. Dan jauh di dalam gedung megah perusahaan, para pengkhianat berkumpul, merencanakan langkah terakhir mereka. Sebuah rencana yang bisa mengakhiri segalanya dalam satu malam. Malam itu kota tidak berbeda dengan biasanya. Lampu-lampu jalan berderet bagaikan bintang di bumi, kendaraan lalu lalang dengan suara bising, dan gedung-gedung tinggi menjulang penuh cahaya. Namun di balik gemerlap itu, ada rapat rahasia yang berlangsung di sebuah ruangan tertutup di lantai atas gedung mewah. Tiga pria yang selama ini menjadi bayangan gelap di hidup Arga duduk melingkar. Wajah mereka keras. Suara mereka berbisik namun penuh ancaman. Botol anggur mahal di atas meja hanya menjadi pajangan, karena isi pembicaraan mereka lebih panas dari api. Arga terlalu keras kepala, kata pria bertubuh kekar dengan nada geram. Aku sudah yakin dia tidak akan bertahan setelah vonis dokter itu. Tapi sekarang dia malah berdiri di depan semua orang, membuat citranya kembali hidup. Pria muda di sampingnya menyeringai sinis. Itu karena dia mendapat bantuan. Gadis itu, gadis dari hutan. Dia yang membuat Arga kembali. Kita harus menyingkirkannya juga. Pria ketiga, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya bicara. Jangan gegabah. Arga sudah mendapat simpati dari beberapa karyawan. Kalau kita menyerangnya terang-terangan, kita akan kehilangan pijakan. Kita butuh cara yang membuatnya jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Cara yang tidak bisa dilawan dengan pidato atau ramuan aneh gadis itu. Ruangan hening sejenak,
Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu, pria muda itu bersandar ke kursi, matanya menyipit penuh kelicikan. Kalau begitu, kita buat perangkap. Kita serang di titik terlemahnya. Tubuhnya memang lebih kuat dari kabar dokter, tapi dia tetap rapuh. Sekali kita pukul di saat tepat, dia tidak akan bangkit lagi. Pria bertubuh kekar mengangguk, wajahnya menyeringai. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tunggu momen besar, saat semua mata tertuju padanya. Di depan semua orang, kita tunjukkan kelemahannya. Sekali ia roboh, semua orang akan meninggalkannya. Mereka tertawa pelan, suara yang terdengar seperti pisau yang digesekkan. Malam itu, rencana gelap mulai digerakkan. Di sisi lain kota, Arga duduk di balkon apartemennya. Sekar di sampingnya, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Angin malam bertiup lembut, namun hati Sekar penuh kegelisahan. Arga, katanya pelan, aku merasa ada yang tidak beres. Angin tadi siang berhembus aneh, burung-burung terbang rendah, seakan memberi tanda. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Arga menoleh, menatap wajah Sekar yang diterangi cahaya lampu jalan. Aku juga merasakannya. Mereka tidak akan berhenti sebelum aku benar-benar jatuh. Tapi aku tidak akan lari lagi, Sekar. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kalau aku harus jatuh, aku akan jatuh dengan kepala tegak. Sekar menggeleng, matanya basah. Jangan bicara begitu. Kau sudah diberi kesempatan kedua oleh Allah. Jangan sia-siakan dengan menyerah pada tipu daya mereka. Arga menggenggam tangannya erat. Aku tidak menyerah. Justru karena itu aku harus melawan. Tapi aku juga tahu, tanpa kau, aku tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Sekar terdiam, dadanya bergetar. Ia tidak pernah mengira akan begitu terikat pada pria ini. Sejak kecil ia hidup sendiri, hanya ditemani hutan dan hewan-hewan. Tapi kini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ikatan yang membuatnya rela menghadapi bahaya apapun. Malam semakin larut. Kota tidak pernah benar-benar tidur, tapi hati mereka sama-sama dipenuhi kecemasan. Keesokan harinya, Arga mendapat undangan rapat besar dari direksi perusahaan. Itu adalah rapat tahunan, di mana semua pemegang saham akan hadir. Biasanya rapat ini hanya formalitas, tapi kali ini terasa berbeda. Sekar bisa merasakannya dari cara undangan itu ditulis, dari senyum-senyum sinis yang ditunjukkan beberapa orang di kantor. Ini jebakan, bisik Sekar pada Arga. Arga menatapnya, wajahnya tegang namun tenang. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menghindar. Jika aku tidak hadir, mereka akan bilang aku pengecut, bahwa aku sudah tidak layak memimpin. Aku harus datang, Sekar. Dan aku harus berdiri tegak. Sekar terdiam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Hari itu, gedung pertemuan dipenuhi orang. Lampu kristal berkilau, kursi-kursi tertata rapi, wajah-wajah serius memenuhi ruangan. Semua mata menoleh ketika Arga masuk, berjalan dengan langkah yang sedikit goyah tapi penuh wibawa. Sekar berjalan di belakangnya. Wajahnya tenang tapi matanya awas, mengamati setiap gerakan mencurigakan. 3 pengkhianat itu duduk di depan, senyum mereka penuh ejekan. Mereka yakin malam ini akan menjadi akhir dari Arga. Arga berdiri di podium, menatap seluruh ruangan. Suasana hening. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara lantang. Saya berdiri di sini, bukan sebagai orang yang sempurna. Saya pernah salah, saya pernah lalai, dan saya hampir kehilangan hidup saya. Tapi Allah memberi saya kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperjuangkan apa yang benar. Dan saya berjanji, saya tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat banyak orang terdiam. Ada yang terharu, ada yang terkejut. Namun saat itu juga, salah satu pengkhianat berdiri. Omong kosong, teriaknya. Arga hanya berpura-pura kuat. Dokter sudah memvonisnya sekarat. Lihat saja, tubuhnya masih gemetar. Apa kalian mau menyerahkan masa depan perusahaan pada orang yang tinggal menunggu mati? Suasana ricuh. Beberapa pemegang saham berbisik,
Wajah mereka penuh keraguan. Saat itu, Arga merasakan dadanya kembali sakit, napasnya berat. Ia hampir jatuh, tapi Sekar segera menopangnya, berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam. "Jangan takut, Arga," bisiknya. "Kau lebih kuat dari yang mereka kira." Arga menggenggam tangan Sekar, lalu kembali berdiri tegak meski tubuhnya bergetar. Ia menatap langsung ke mata para pengkhianat. "Kalian ingin aku jatuh? Aku tidak akan memberi kalian kepuasan itu. Aku masih di sini, masih bernafas, dan aku akan terus berjuang." Ruangan mendadak hening lagi. Semua orang tertegun melihat keteguhan itu. Bahkan beberapa mulai bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Dukungan perlahan berpihak pada Arga. Wajah para pengkhianat memerah. Mereka tidak menyangka rencana mereka berbalik arah. Tapi di balik amarah mereka, ada tekad yang semakin mengeras. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan Arga dengan kata-kata, maka mereka akan melakukannya dengan cara lain, cara yang lebih kejam. Dan malam itu, saat rapat usai, bisikan angin yang Sekar dengar kembali bergaung di telinganya. Angin berkata, badai yang lebih besar akan datang. Langit sore di kota itu berubah kelam. Awan hitam menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi, seakan ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Jalan raya padat dengan kendaraan. Namun di balik keramaian itu, Arga duduk di kursi kantornya, menatap jendela besar yang memperlihatkan cakrawala suram. Di sampingnya, Sekar berdiri diam, matanya awas mengawasi setiap gerakan di luar. Sejak rapat besar kemarin, ia tahu musuh tidak akan tinggal diam. Rencana mereka sudah gagal di depan banyak orang, dan itu hanya membuat mereka semakin nekat. "Sekar," suara Arga lirih. "Aku merasakan sesuatu yang aneh di tubuhku. Seolah-olah racun itu kembali, tapi kali ini berbeda. Lebih kuat." Sekar menoleh cepat. "Apa kau makan atau minum sesuatu dari orang lain?" Arga mencoba mengingat. Tadi siang, salah satu staf menyuguhkan minuman. "Aku tidak curiga, karena aku pikir dia masih setia." Sekar mengepalkan tangan, wajahnya tegang. "Itu mereka. Mereka sudah menaruh racun. Mereka ingin memastikan kau mati malam ini juga." Arga menghela napas panjang, tubuhnya bergetar. "Mungkin memang ini waktuku, Sekar. Tapi aku tidak menyesal. Aku sudah melihat siapa musuhku. Aku sudah berdiri menantang mereka. Dan aku sudah menemukan alasan untuk hidup, meski sebentar." Air mata mengalir di mata Sekar. Ia menggenggam tangan Arga erat-erat. "Jangan bicara begitu. Kau tidak boleh menyerah. Kau sudah berjanji akan melawan sampai akhir." Arga tersenyum samar, meski bibirnya pucat. "Aku melawan, Sekar. Tapi kalau Allah berkehendak, aku siap. Aku hanya takut satu hal, aku takut meninggalkanmu sendirian." Sekar terdiam, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar waktu berhenti. Namun ia tahu, hidup dan mati tidak ada di tangannya. Malam tiba. Gedung perusahaan itu dipenuhi cahaya lampu. Namun di ruang rapat rahasia, 3 pengkhianat kembali berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa Arga sakit keras setelah rapat siang tadi. Senyum puas terpancar di wajah mereka. "Besok pagi, berita kematiannya akan tersebar," kata pria muda dengan nada dingin. "Dan saat itu, perusahaan sepenuhnya milik kita." Namun suara tawa mereka terhenti ketika pintu ruangan terbuka. Arga masuk. Langkahnya goyah tapi matanya menyala. Di sampingnya, Sekar berdiri tegak, wajahnya seperti perisai yang tidak bisa ditembus. Kejutan itu membuat ketiga pria itu terdiam. Seharusnya kau sudah mati," seru salah satu dari mereka. Arga menatap mereka tajam. "Aku memang hampir mati. Tapi aku tidak akan pergi sebelum melihat keadilan ditegakkan." Sekar maju selangkah, mengeluarkan botol kecil berisi sisa minuman dari siang tadi. "Ini bukti racun yang kalian berikan. Kami sudah mengujinya, dan hasilnya jelas. Kalian mencoba membunuh Arga." Wajah para pengkhianat pucat. Mereka tidak menduga Sekar menyimpan bukti. Arga melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. "Kalian pikir bisa menguasai segalanya dengan racun dan tipu daya. Tapi kalian lupa, kebenaran selalu menemukan jalan." Pintu ruangan terbuka lagi. Polisi masuk,
diikuti beberapa karyawan yang setia pada Arga. Sekar sudah menghubungi mereka sebelumnya, menyerahkan bukti racun. Wajah para pengkhianat berubah panik. Mereka berusaha kabur, tapi polisi segera menangkap. Suara borgol berbunyi nyaring, menandai runtuhnya kekuasaan kotor yang selama ini mereka bangun. Arga berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lemah tapi matanya penuh kemenangan. Semua orang menatapnya dengan hormat. Mereka tahu, meski hampir mati, ia masih berjuang hingga akhir. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Malam itu juga, tubuh Arga semakin lemah. Racun yang masuk terlalu kuat, bahkan ramuan Sekar tidak mampu menahannya lebih lama. Di kamar rumah sakit, Arga berbaring dengan napas tersengal. Sekar duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Matanya basah. Suaranya bergetar ketika ia berbicara. Arga, bertahanlah. Kau sudah begitu jauh. Jangan biarkan semuanya berakhir di sini. Arga menatapnya lembut, meski matanya redup. Sekar, terima kasih. Tanpamu, aku sudah mati sejak hari pertama. Kau memberiku harapan, kau mengajarkanku arti hidup. Jika aku harus pergi malam ini, aku ingin kau tahu satu hal. Sekar menunduk, air matanya jatuh. Apa itu? Arga tersenyum lemah. Aku mencintaimu. Sekar terisak, memeluk tangan Arga ke dadanya. Aku juga mencintaimu, Arga. Jangan tinggalkan aku. Namun perlahan, genggaman tangan Arga melemah. Napasnya semakin berat, lalu berhenti dengan tenang. Wajahnya damai, seakan ia pergi dengan bahagia karena sudah mengucapkan yang selama ini ia pendam. Sekar menjerit tanpa suara, air matanya mengalir deras. Dunia terasa runtuh, tapi di dalam hatinya, ia tahu Arga pergi dengan kehormatan. Ia bukan lagi pria yang ditinggalkan karena penyakit, melainkan seseorang yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Hari-hari berikutnya, kabar kematian Arga mengguncang kota. Namun lebih mengguncang lagi adalah terbongkarnya rencana jahat para pengkhianat. Dengan bukti yang diserahkan Sekar, mereka dijatuhi hukuman berat. Perusahaan Arga diselamatkan, dan banyak karyawan menangis mengenang bos mereka yang ternyata tidak pernah menyerah hingga akhir. Sekar kembali ke hutan. Ia berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan mata basah. Angin berembus lembut, seakan membawa bisikan Arga. Terima kasih, Sekar. Gadis itu tersenyum samar di tengah air mata. Ia tahu, cinta dan perjuangan Arga akan selalu hidup di dalam dirinya. Hutan kembali menjadi rumahnya. Namun kini hatinya tidak lagi kosong. Ia membawa kenangan seorang pria yang pernah ia selamatkan, dan yang pada akhirnya menyelamatkan hatinya. Dan di bawah langit senja, Sekar berdoa dalam hati. Ya Allah, terimalah dia dengan kasih sayang MU. Jadikan setiap perjuangannya sebagai cahaya yang menuntunnya di akhirat. Hutan hening. Namun di dalam keheningan itu, Sekar tahu satu hal. Kisah mereka memang berakhir di dunia, tapi cinta dan keberanian yang lahir dari pertemuan itu akan abadi, menjadi legenda yang tidak akan dilupakan.